Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya setelah libur panjang? Kita ganti ya, kalau misalnya awal November gitu kita ganti dengan semangat sore karena sudah menjelang sore. Oke? Kalau saya tanya, gimana kabarnya hari ini? Sore. Sore. Wah, ini ada lomba. 1, 2, 3. Semangat? Sore. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem saraf. Nah, sebelumnya kita sudah belajar nih dari mulai macam-macam neuron, kemudian kita juga sudah belajar juga banyak sekali ya ternyata neuron-neuron itu ada berdasarkan bentuk, apalagi ada berdasarkan fungsinya. Betul banget. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang gangguan sistem syaraf manusia. Sebelumnya kita mau pengondisian 478. Apa sih sebetulnya Bu 478 itu? Nah, ini terlihat ya sampai yang di ujung ya. Jadi kita mau mencoba nih untuk refleksi dulu. Baru pada datang, capek naik tangga, duduk yang benar. Silakan tarik nafas dulu di sana. Langkah pertama kosongkan dulu, hembuskan nafas dulu. Nah, katanya ambil nafas sedalam atau sebanyak 4 detik. Kalau 4 detik, 1, 2, 3, 4. Tahan selama 7 detik. Lalu silahkan dihembuskan selama 8 detik secara perlahan. Kalau di sini katanya repeater atau ulanginya selama 4 kali, tapi kita cukup 2 kali aja. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Itu sampai 4. Silahkan tahan. Silahkan dihembuskan perlahan. Oke, 1 kali lagi sebelum mulai pembelajaran. Kita tarik nafas 4 kali. Selama 4 detik. Tahan dulu. Silahkan dihembuskan. Baik, sudah pada fokus, silahkan fokus yang ke depan dulu. Nah, sebelum mulai saya ingin menampilkan satu gambar yang one big impact. Katanya use big image. Apakah gambarnya yang harus besar? Tentu tidak. Tapi kita yang harus berbesar hati. Kemudian kita juga harus besar semangatnya. Nah, sedikit-sedikit itu step by step kita akan menyampaikan atau sampai pada cita-cita kita. Pada hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan video, silahkan diamati. Sebentar, suaranya belum muncul. Membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam produksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Baik, itu adalah video. Siapa yang mau mencoba untuk mengkomunikasikan? Silahkan. Misalnya, silahkan Pak Akmal, silahkan coba Iya, baik. interpretasikan. Kalau tadi dari yang saya amati Bu, pertama ada otak sebagai organ dalam salah satu sistem saraf. Kemudian di dalam otak itu terdapat banyak sekali saraf-saraf yang nantinya memang akan mengantarkan impuls-impuls yang ditujukan, salah satunya yaitu tadi gerakan itu. Baik, bagus sekali ya. Beri tepuk tangannya untuk video. Katanya, kata video tersebut bahwa tubuh kita itu tersusun atas neuron ya, yang katanya diumpamakan seperti kabel. Nah, bagaimana kalau misalnya nih, bagaimana jika sistem syaraf kita itu tidak mampu menghantarkan impuls? Tadi kelihatan ya videonya, si impulsnya itu dihantarkan dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Nah, kira-kira bagaimana ya? Apakah kita akan dapat bergerak atau menggerakkan jempol seperti tadi? Jika misalnya tidak terhantar neuronnya? Tentu tidak ya, betul sekali. Nah, ternyata banyak sekali kelainan-kelainan yang dapat ditimbulkan. Hanya saja dia tidak dapat menghantarkan impuls. Ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat dihasilkan atau terjadi ya. Nah, di sini mari kita diskusi. Ibu sudah membagi nih, ceritanya kita akan membagi tentang kelompok 1 dan kelompok 2.
Di sini ada 4 orang, silakan bagi 2 kelompok. Nah, kelompok 1 terdiri atas Akmal, Uzai, dan Kaisa. Kemudian kelompok 2-nya ada Rifai, Robis, dan Leli. Dan kelompok 1 ditambah oleh Santi. Kemudian untuk kelompok 2 silakan oleh Retno. Silakan langsung duduk ya. Nah, silakan langsung duduk dulu. Bentuk kelompoknya boleh diputar kursinya. Oke, silakan duduk. Retno sini cepetan. Boleh ya langsung diputar bentuk. Bisa nggak Mas? Oke. Baik. Kemana? Kamu kalau mau kemana? Bagus sih. Bagus. Ih, Robis gimana sih? Di sini kosong ya. Baik, kita sudah membuat 2 kelompok. LKPD-nya silahkan dibaca dulu. Nah, oke. Sip, silakan fokus kembali. Di sini ada LKPD-nya, tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam dari gangguan sistem syaraf manusia. Nah, di sini ada waktu selama 5 menit. Baik, halo, perhatikan dulu ke depannya. Oke, silakan perhatikan dulu ke depan. Di sini ada, silakan kalian berdiskusi. Kalian boleh memilih penyakit apa saja yang ingin kalian ambil sebagai topik yang berkaitan dengan sistem syaraf manusia. Silakan kalian boleh memilih berdasarkan diskusi kelompoknya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab secara singkat saja ya. Dan di sini di lembar selanjutnya terdapat lembar kosong. Nah, di sini adalah lembar kreasi. Silakan mengkreasikan. Kalian boleh memilih misalnya ingin membuat bagian konsep atau membuat konsep tertentu ya. Ada? Tidak ada. Enggak ada, Bu. Oh, gitu. Nanti kita tukar ya dengan yang punya ibu. Nah, yang punya ibu di sini ada. Silakan kalian gambarkan di sini. Ibu akan menyediakan berbagai macam alat seperti spidol, kemudian ada juga kertas berwarna. Silakan kalian kreasikan di sini. Waktu diskusinya berapa, Bu? Silakan dimulai jadi 5 menit. Bisa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Belum. Oh, ini hari apa sih teman-teman? Minggu. Oh, minggu. Aku banget yang nulis nih. Waktunya dimulai dari sekarang. Udah mulai apa? Ini QR code bisa di apa sih Bu? Kita yang ini terus. Nah, Bukan kita mau di tempat sama yang ibu ya. di bahan bacaan ini main video. Di belakangnya ada video QR code yang dapat menavigasi kalian ke video. Dan ada juga gambar. Silakan kalian boleh pilih mau ternyata. Aku berarti salah satu aja, Bu. Ini salah satu aja. Coba salah satu. Banyak banget ya. Itu tahu itu sudah. Boleh? Saya penasaran semua. Gimana kelompok ini? Lagi bagi tugas Bu. Oke. Di belakangnya ada QR code ya. Kalian bisa scan barcode. Ada video, kemudian ada bahan Bu, bacaan. Ya. ngerjainnya di KPI-nya nggak, Bu? Langsung di LKPD-nya ya. Gambarnya tentang meningitis guys. Iya. Kita tentang meningitis saja ya. Bisa? Ada masalah? Iklannya lama, Bu. Iklannya ya. YouTube-nya berarti salah kalian. Misalkan berada di kelompok Yuk, ini dulu. mengapa kelompok Anda memiliki diskusikan Barangkali. Aja ya. apa sih Bu? Barangkali kan dia mau ini pakai kertas berwarna Nanti kenapa? untuk di lembar kreasi. Karena banyak yang terdampak. Karena kita
yang berbahaya bisa menyebabkan kematian. Maksudnya apa ini kebetulan teman aku ada yang meninggal sebelum dia 1 bulan yang lalu karena meninggal itu orang ada diskusi mudah lewat iya Tapi pertanyaannya Apapun boleh gambar ya, mau tentang konsep boleh. garis cendera kok jadi grafis? Apa mau ini? Penyakitnya dari abang belajar. Oh, Tapi suka mengingatkan aku tentang grafik. udah makan bu? Sudah makan. Alhamdulillah. Kita dulu bu. Nama orang gitu. Dia penuh. Bagian apa? ini itu dia nyerangnya Bagian bagian sistem saraf. Iya. Iya. Mungkin di dengkul di sini. lapisan apa? Makanya kepalanya tuh gambar gede. Jadi ini. Iya. Ini tadi kita gambar dari ini. Mundur. Oke, satu menit terakhir. Satu menit lagi guys. Satu menit lagi guys. Iya gambar otak Ih, warna. keren. Bagus banget gambarnya. Terima kasih. Makasih banyak ibu. Bisa. Kita udah. Bagian yang menyerah itu terdapat peradangan di selaput otak kalau biasanya. Bagian satu lagi. Kemudian Guys, lagi guys. yang tidak bisa Oke, guys, sudah selesai semua. Oke, satu lagi. Itu tambahan aku. Ini pakai bagian aku. Iya, sama lagi sama mata. Ibu beri 30 detik terakhir ya. Iya, itu tuh. Enggak loh, kita jelaskan. Ya, ibu berikan 30 detik tambahan. Gua yang paling Ini yang warna emas nggak sampai ini bukan spiral. Oh boleh spiral. Nah gitu. So kamu Kamu iya kamu yang warna bagian ini. Ada di bagian. udah kita begini aja deh. Oke guys. Bintang boleh. Jangan tadi itu bintang dah. Nah, baik, waktunya habis. Yuk, silahkan kembali perhatiannya ke depan. Oke. Oke, silahkan simpan dulu alat tulisnya, LKP-nya silahkan disimpan dulu. Oke, silahkan perhatikan, memberes. Wow, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke bu. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 nih. Siapa duluan yang mau mempresentasikan hasilnya? Secara singkat ya. Boleh siapa dulu mau dari kelompok 1? Ayo deh. Boleh kelompok 1 dulu, silakan. Sesuai urutan. Secara singkat silakan presentasikan langsung saja di mejanya. Ceritakan kalian mengalami penyakit apa, alasan. Kemudian silakan diskusikan. Kita diskusi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal dari kelompok 1. Teman-teman, izin menyampaikan hasil diskusi mengenai penyakit yang kami pilih untuk diskusikan. Penyakitnya yaitu meningitis. Alasan kami memilih penyakit tersebut untuk didiskusikan
diskusikan karena memang banyak ya banyak sekali bagian dari otak yang terdampak akhirnya karena penyakit meningitis ini, dan dari penyakit meningitis ini banyak orang yang sudah meninggal juga. Karena itulah kami mengangkat topik meningitis ini. Terus ada gambar yang telah kami buat di sini, ada penyakitnya ya. Penyakitnya itu menyerang kepala, bukan kepala tapi yang ada di dalamnya itu otak yang banyak menyimpan saraf. Kemudian nanti yang penyakit meningitis itu dia akan sakit kepala dan juga banyak ruam seperti itu gambarnya ya. Ya, terima kasih. Silakan Raisa. Untuk gejalanya itu nanti demam yang tinggi dan pusing yang sangat berat seperti itu. Pusing yang sangat berat. Bagaimana? Santi ingin menambahkan Santi? Ya, jadi meningitis ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Silakan perhatikan dulu. Meningitis ini kalau tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian juga, Bu. Seperti itu. Berarti penyakit meningitis ini bisa dikatakan sebagai penyakit kronis? Kronis ya. Kronis. Baik, berikan tepuk tangan untuk silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, mohon izin dimulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Di sini kami memilih penyakit Alzheimer. Nah, di dalam Alzheimer ini kami menemukan beberapa part seperti definisi, kemudian pencegahan, kemudian penemunya siapa, dan bagian mana dari tubuh seseorang yang diserang. Nah, definisinya sendiri, penyakit Alzheimer itu secara singkat aja ya, adalah penyakit lupa. Jadi orang yang diserang penyakit Alzheimer itu dia suka lupa, padahal baru sebentar gitu. Nanti bagian pencegahan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Retno. Baik, saya akan melanjutkan yang bagian pencegahan. Untuk pencegahannya, Alzheimer itu bisa dengan kita banyak berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi. Kemudian kita harus banyak melakukan aktivitas yang menggunakan otak, contohnya bermain teka-teki silang ataupun yang lainnya. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Saya akan menjelaskan yang bagian penemu dari penyakit Alzheimer. Penemunya siapa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Ya. Penemunya yaitu Alois Alzheimer. Namanya mirip ya. Jadi dia mau aja tuh namanya jadi penyakit. Gitu ya. Mungkin itu dari saya, nanti akan dilanjutkan sama Leli. Saya akan menjelaskan tentang kajian yang diserang oleh penyakit Alzheimer ini. Penyakit Alzheimer itu gangguan pada saraf otak yang terjadi akibat adanya produksi protein yang berlebih. Protein itu beta amyloid dan neurofibril, kemudian menyebabkan pengumpalan atau penumpukan pada otak selama bertahun-tahun, sehingga mengakibatkan disfungsi saraf atau kematian sel. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, tapi kami ada pertanyaan, sejumlah 2 pertanyaan Bu. Yang pertama pertanyaan itu kami ajukan ke kelompok 1, dan pertanyaan keduanya kami ajukan kepada Ibu. Karena yang kami ingin tahu Bu, yang pertama, apakah penyakit itu bisa disembuhkan? Karena penyakit itu menyerang orang yang biasanya orang yang sudah tua. Nah, kemudian yang kedua yang diajukan kepada Ibu, apakah penyakit Alzheimer ini bisa menyerang anak-anak? Nah, kalau seandainya menyerang anak-anak, apakah pencegahannya itu sama dengan yang dilakukan terhadap orang tua atau bukan? Atau berbeda gitu? Beda sekali. Baik. Baik, silakan kelompok ini dulu, silakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Katanya bertanya nih kelompok 2 kepada Ibu ya, kepada kelompok 1 juga katanya bagaimana nih pencegahan, apakah bisa disembuhkan gitu ya, begitu direspon, ataukah kepada Ibu mungkin bisa juga menyerang anak-anak atau tidak, kemudian pencegahannya apakah sama seperti orang dewasa atau tidak. Baik, silakan langsung dijawab saja. Ya, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak ya. Kalau Alzheimer ini berdasarkan yang saya searching, ternyata belum bisa disembuhkan secara total, sehingga memang kalaupun diberikan perawatan, hanya perawatan berupa ya perawatan jalan saja seperti itu, agar mengurangi dampak dari penyakit tersebut. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Haru. Baik, bagaimana sudah terjawab? Ya, sudah terjawab Bu. Baik, nah pertanyaan untuk Ibu katanya apakah bisa
menyerang bayi atau anak kecil atau tidak? Nah sebelumnya ibu akan tanya dulu kepada kelompok 1 ya. Kira-kira kelompok 1 tahu nggak nih jawabannya itu apa? Kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya anak kecil itu terserang Alzheimer apa gitu? Kira-kira aja menurut prediksi kelompok 1 ini seperti apa gitu? Bisa Mungkin bisa ya. Karena sering main game. Ya, sering main sering game main gitu. game gitu Bu ya. Oke, baik. Nah tadi kalian sudah membahas ya tentang kelompok 2 nih ya. Kelompok 2 itu tentang Alzheimer, betul sekali. Jadi Alzheimer itu salah satunya penyebabnya adalah degenerasi atau penurunan fungsi. Jadi sering terjadi gitu ya kepada orang-orang tua. Nah kita nih usia-usia muda gitu tadi seperti yang contoh ceritakan atau yang jelaskan begitu. Bagaimana cara pencegahannya? Ya, berarti kita harus menggunakan misalnya mengasah otak, kita sering baca buku atau mengerjakan soal-soal latihan seperti itu. Bagaimana? Kelompok 1 aman ya? Ya, aman Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita Nah, kita sudah berada di penghujung jam sekolah kita. Sebentar lagi akan bel pulang. Nah, tadi ya sudah siap ya, udah pengen pulang banget ya. Baik, silahkan Akmal untuk. Oh ya, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang penyakit yang menyerang sistem syaraf ini secara umum. Akmal, boleh Akmal? Ya, baik. Lagi slow ya? Oh tidak. Oh ya, berdua ya nanti ya. Pak Akmal dulu baru Robis. Oke, Oke, silakan. baik Bu. Terima kasih. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini teman-teman bahwa ternyata ada banyak sekali penyakit atau gangguan yang dapat menyerang sistem saraf manusia. Salah satunya tadi meningitis dan juga Alzheimer. Tentunya penyakit-penyakit ini sangat khas dan ada gejala-gejala yang ditimbulkan. Namun tidak usah khawatir karena memang kalaupun kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, insya Allah nantinya kita tidak terserang oleh penyakit-penyakit tersebut. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Akmal. Silakan Akmal dilanjutkan. Iya, Leli aja Bu. Kita udah sepakat Leli yang mau Silakan menyimpulkan. Leli boleh menyimpulkan ya, mewakili kelompok 2. Ya Bu, jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang penyakit pada otak. Ya, salah satunya itu Alzheimer yang kita bahas di kelompok kita dan yang dibahas di kelompok kita itu meningitis. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem sel saraf. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah mampu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Nah, sebagai pertanyaan. Maaf, nggak diberi kesempatan bertanya dulu. Oh iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi kan di awal membelajarkan ada video katanya sinyal listrik ya Bu ya. Nah, apakah listrik yang dimaksud itu sama dengan listrik yang kita ketahui di luar? Kemudian sumbernya dari mana Bu? Apakah ada PLN juga di dalam tubuh kita Bu? Belum sama satu lagi nambahin. Kok kita nggak kesetrum? Katanya dari Iya, katanya ada Oh, listrik. ada listriknya ya. Coba dari kelompoknya sendiri nih, dari Lali sama Ratma mungkin. Ada yang mau nambahin dulu nih sebelum kita forum? Ibu, itu kan hasil diskusi Oh, kita sama Bu. Makanya kita pengen tahu. kirain itu nanya perorangan gitu ya. Bukan. Baik, kelompok 1 dulu deh, Ibu lempar dulu. Ada yang mau jawab? Katanya listrik. Kata Kaisa ada PLN Bu. Apakah ada PLN ya? Apakah listriknya itu listrik yang besar seperti itu misalnya ini LCD-nya bisa nyala gitu? Kayaknya nggak ada Bu kalau Nggak ada. PLN ya. Ya, kalau PLN tidak ada ya, dari Oh, buku ada. itu tidak ada PLN tentunya. Jadi listriknya mungkin berupa impuls gitu. Nah seperti yang tadi videonya, impulsnya itu merambat atau saling berhubungan gitu. Jadi dia itu akan terhubung dengan namanya dendrit, kemudian ditangkap oleh sinaps seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke? Ya. Baik, karena waktunya sudah mulai habis, sebentar lagi akan pulang sekolah. Jadi, nah, Ibu akan memberikan suatu penilaian. Silakan kalian buat tugas secara per kelompok, buat video tentang pencegahan atau upaya pencegahan supaya masyarakat kita ini teredukasi tidak terkena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem syaraf. Formatnya boleh, misalnya kalian ingin upload di YouTube, atau misalnya kalian sering joget-joget TikTok, boleh bikin TikTok, boleh banget. Silakan kalian upload di TikTok. Mungkin sosial medianya ada yang pakai Facebook, silakan boleh juga upload di Facebook. Atau Bu, saya ingin coba membuat podcast, atau kalian ingin mencoba mewawancarai dokter syaraf, atau misalnya keluarga saya ada yang menderita penyakit syaraf, misalnya kalian mau
wawancara kalian buat video silahkan, itu boleh. Silahkan nanti dikumpulkan tugasnya minggu depan. Bu, Oke? kita semua kan malu ya Bu, kalau kirimnya ke email Ibu aja gimana Bu? Boleh? Boleh semuanya dikirim email ya, tapi kan kalian upload dulu tuh linknya baru dikirimkan ke email ibu. Nanti ibu akan chat di Ibu grup malu. kelasnya masing-masing ya, nanti ada. Oke, baik.